Saya akan membahas mengenai sistem ekskresi pada manusia, khususnya pada ginjal. Oke, ginjal pada manusia itu berjumlah 2. Terus bentuknya itu seperti kacang merah, letaknya di bawah tulang rusuk, tepatnya di bagian belakang tubuh kita. Nah, fungsi dari ginjal itu sendiri yang pertama untuk menyaring racun dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Yang kedua, untuk mengeluarkan urin. Yang ketiga, untuk mengontrol produksi sel darah merah. Yang keempat, itu untuk merangsang vitamin D. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, salah satu fungsinya itu untuk mengeluarkan urin. Nah, urin ini terbentuk dari melalui 3 tahap. Ya, tahap pertama yaitu ada tahap filtrasi. Tahap filtrasi merupakan tahap penyaringan darah dari zat-zat metabolisme dalam tubuh. Nah, tahap ini berlangsung di badan Malpighi. Nah, produk yang dihasilkan dari tahap filtrasi adalah urin primer. Urin primer ini selanjutnya akan melalui tahap reabsorpsi. Tahap reabsorpsi adalah tahap penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Nah, tahap reabsorpsi ini terjadi di tubulus contortus proximal. Produk yang dihasilkan yaitu urin sekunder. Urin sekunder selanjutnya melalui tahap augmentasi, yaitu tahap yang terakhir. Tahap augmentasi ini merupakan tahap pengendapan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, tahap ini terjadi di tubulus contortus distal. Produk yang dihasilkan yaitu urin sesungguhnya, urin yang sudah siap untuk dikeluarkan dari tubuh. Biasanya urin yang telah diproduksi ini akan melalui jalur ureter, lalu akan disimpan di kandung kemih, lalu akan diteruskan melalui uretra dan dikeluarkan ke luar tubuh kita. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai kelainan pada ginjal. Kelainan pada ginjal yang pertama itu ada nefritis. Nefritis itu apa? Nefritis itu adalah penyakit yang salah satu gejalanya itu terbentuknya batu di dalam ginjal. Nah, tanda-tanda seseorang mengalami nefritis ini yaitu warna air kemihnya itu berubah, lalu matanya sembab, nyeri kepala, lalu ada juga tanda kenaikan tensi atau hipertensi. Nah, pencegahan atau penanggulangannya itu kita konsultasikan langsung ke dokter. Yang kedua ada gagal ginjal. Gagal ginjal adalah ketidakmampuan ginjal menjalankan fungsinya. Nah, akibat dari ketidakmampuan ginjal untuk menjalankan fungsinya ini, akibatnya zat-zat yang seharusnya dapat dikeluarkan tubuh melalui ginjal ini akan tertumpuk di dalam darah sehingga menyumbat aliran darah. Untuk penanggulangannya atau untuk mengobatinya itu biasanya digunakan cara cuci darah. Cuci darah ini harus dilaksanakan secara rutin dengan kontinu. Yang kedua ada cara lain yaitu dengan transplantasi ginjal atau donor ginjal dari ginjal orang yang sehat. Yang ketiga ada penyakit yang dinamakan kencing batu. Kencing batu ini disebabkan pembentukan endapan zat kapur atau kalium dalam ginjal. Nah, ada 2 macam sih endapan. Yang pertama ada endapan di rongga ginjal. Kalau endapannya di rongga ginjal itu dinamakan batu ginjal, tapi kalau endapannya itu di kandung kemih itu biasanya disebut dengan kencing batu. Untuk pengobatannya biasanya dilakukan pembedahan atau operasi. Selanjutnya yang keempat yaitu diabetes mellitus atau yang dinamakan dengan kencing manis. Kencing manis ini adalah penyakit pada sistem ekskresi yang ditandai dengan kadar glukosa yang meningkat yang melebihi batas normal. Nah, biasanya untuk mengatasinya itu dengan program diet, dengan olahraga, dengan pemberian obat-obatan penurun glukosa. Selanjutnya yang kelima yaitu kencing nanah atau gonore. Gonore atau kencing nanah adalah infeksi penyakit menular seksual
yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang menular melalui kontak sosial. Melalui kontak sosial di sini maksudnya ialah dengan berhubungan intim. Seperti itu. Oke, baik. Kita ke organ ekskresi selanjutnya, yaitu kulit. Nah, kulit ini merupakan organ yang mengekskresikan zat-zat sisa melalui keringat ya. Nah, komposisi keringat itu ada air, garam mineral, terutama NaCl, kemudian urea, minyak juga, kemudian asam juga, dan sisa metabolisme sel. Kemudian fungsi kulit ini, dia selain sebagai alat ekskresi keringat, juga sebagai pertahanan terluar tubuh dari lingkungan yang merugikan. Kemudian kulit ini juga sebagai pengatur suhu dan pengeluaran air tubuh. Kulit ini juga sebagai tempat penyimpanan cadangan lemak dan sebagai alat indera peraba. Nah, di sini sudah ada terlihat gambar struktur kulit yang sudah diberi huruf sesuai nama organnya ya. Yang pertama itu ada huruf A. Di sini terlihat huruf A ini namanya epidermis atau kulit ari ya, di mana merupakan jaringan epitel yang tersusun atas sel kulit hidup dan mati yang terdiri dari 4 lapisan dari atas, yaitu lapisan yang pertama ada stratum corneum, kemudian lucidum, dan granulosum, serta germinativum. Kemudian huruf B ini ada dermis atau corium atau kulit jangat ya. Nah, merupakan jaringan ikat yang di dalamnya ini terdapat kapiler darah, kemudian sel reseptor kulit, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan akar rambut. Kemudian yang huruf C nih, yang huruf C ini ada hipodermis ya namanya, atau lapisan subkutan. Nah, merupakan jaringan ikat yang di dalamnya ini terdapat kapiler darah atau lapisan lemak dan jaringan saraf. Kemudian selanjutnya huruf D ini dia namanya pori-pori ya. Kemudian huruf E itu ada kapiler darah. Sementara yang huruf F ini yang bundar-bundar itu kelenjar keringat atau glandula sudorifera ya. Nah, ini nantinya berupa pipa terpilin yang nanti menghasilkan keringat. Kemudian huruf G. Huruf G ini merupakan kelenjar keringatnya. Kalau tadi kelenjar minyak. Kalau tadi huruf F itu kelenjar keringat, yang G ini merupakan kelenjar minyaknya yang berwarna kuning itu ya, atau glandula sebacea, terletak dekat akar rambut yang memberi minyak pada rambut. Kemudian dekatnya lagi ini atau huruf H ini ada rambut ya. Nah, teman-teman, produksi keringat oleh kelenjar keringat ada di bawah pengaturan hipotalamus enzim bradikinin yang dirangsang oleh perubahan suhu darah. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai mekanisme produksi keringat ya pada kenaikan suhu tubuh. Nah, jadi nanti ketika suhu tubuh itu menyebabkan meningkatnya suhu darah kan, kemudian tubuh ini menormalkan suhu tubuh dengan vasodilatasi atau pelebaran kapiler darah di sekitar kulit sebagai tempat pengeluaran panas. Nah, habis itu nanti epidermis kulit yang panas kemudian didinginkan oleh keringat yang menyebabkan suhu tubuh itu kembali normal. Nah, yang selanjutnya ada mekanisme produksi keringat pada penurunan suhu tubuh. Kalau tadi peningkatan suhu tubuh, sekarang penurunan suhu tubuh.
Nah, yang pertama ketika penurunan suhu ini menyebabkan turunnya suhu darah. Kemudian tubuh ini nanti menormalkan suhu tubuh dengan vasokonstriksi atau penyempitan kapiler darah ya. Kalau tadi pelebaran, sekarang penyempitan kapiler darah di sekitar kulit agar memperlambat pengeluaran. Organ ekskresi yang berikutnya yaitu pada paru-paru. Paru-paru ini berada di dalam rongga dada manusia sebelah kanan dan kiri yang dilindungi oleh tulang-tulang rusuk. Pada paru-paru ini terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan yang memiliki 3 gelambir dan paru-paru kiri yang memiliki 2 gelambir. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Yang selanjutnya yaitu bagian pada paru-paru. Pada paru-paru ini terdapat bronkiolus yang merupakan percabangan dari bronkus yang berada dalam alveolus. Bronkus ini berfungsi sebagai jalan masuknya udara menuju alveolus. Yang kedua yaitu ada alveolus, yaitu tempat terjadinya pertukaran gas antara karbon oksigen dengan gas karbon dioksida secara difusi. Yang selanjutnya ada pleura. Pleura ini merupakan selaput yang melapisi paru-paru yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan. Yang berikutnya ada trachea. Trachea ini berfungsi sebagai saluran pernafasan. Yang terakhir yaitu ada diafragma. Diafragma ini merupakan sekat antara rongga dada dan juga rongga perut. Yang selanjutnya ada proses ekskresi pada manusia. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida dan air yang dihasilkan pada setiap metabolisme karbohidrat dan lemak yang dikeluarkan dari sel-sel jaringan tubuh dan masuk ke dalam aliran darah. Sel darah merah pada alveolus paru-paru mengikat O2 dan ditransfer ke jaringan. Setelah membebaskan oksigen, sel-sel darah merah menangkap karbon dioksida dengan proses berantai yang disebut pertukaran klorida. Karbon dioksida larut menjadi asam karbonat. Proses pelarutan ini dipercepat oleh enzim karbonat anhidrase. Ion hidrogen segera diikat oleh hemoglobin, ion bikarbonat keluar dari sel darah dan digantikan kedudukannya oleh ion kloroid dalam darah. Dengan demikian, CO2 yang diangkut sebagian besar dalam plasma darah dan sebagian lagi diikat oleh hemoglobin sebagai senyawa karbamino hemoglobin dari sedikit sekali sebagai H2CO3 yang larut dalam plasma darah. Yang selanjutnya ada kelainan-kelainan pada paru-paru. Kelainan pada paru-paru yang pertama yaitu asma atau sesak napas, yaitu kelainan yang disebabkan oleh penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi terhadap rambut, bulu, debu, atau tekanan psikologis. Yang kedua yaitu ada kanker paru-paru, yaitu gangguan paru-paru yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Organ sistem ekskresi yang selanjutnya yaitu adalah hati. Hati merupakan organ dalam manusia yang berukuran paling besar. Hati ini beratnya sekitar 1,5 kg atau 3-5% dari berat badan. Nah, hati ini berada di bagian atas sebelah kanan abdomen dan di bawah tulang rusuk. Hati ini mempunyai keunikan, yaitu diantaranya dapat memperbarui atau menumbuhkan kembali sel-sel yang telah rusak akibat terluka atau penyakit. Namun, jika hati mengalami kerusakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, maka kondisi ini dapat mengakibatkan kerusakan pada hati, sehingga hati ini tidak dapat memperbarui kembali sel-sel yang telah rusak. Yang selanjutnya ada struktur hati. Hati terdiri atas dua lobus utama, yaitu lobus kanan dan lobus kiri, dengan posisi sedikit saling menindih. Pada lobus kanan memiliki dua lobus yang salah satunya berukuran lebih kecil. Setiap lobus ini terdiri
atas banyak lobulus. Nah, apa itu lobulus? Lobulus merupakan unsur terkecil yang menyusun hati. Nah, struktur lobulus ini berbentuk segi 6 dengan panjang kurang lebih 1 mm. Pada bagian luar hati dilindungi oleh kapsula hepatika. Dalam jaringan hati terdapat beberapa pembuluh darah, yaitu arteri hepatika dan vena porta hepatika. Arteri hepatika ini mengangkut 30% darah dari jumlah total darah yang ada di hati. Nah, darah ini berasal dari percabangan aorta, sehingga darah yang diangkut ini merupakan darah yang mengandung banyak oksigen. Sedangkan vena porta hepatika ini mengangkut 70% darah dari jumlah total darah yang ada di hati. Darah ini mengangkut sari-sari makanan dari usus halus. Nah, pembuluh darah yang mengangkut darah keluar dari hati adalah vena hepatika. Pertemuan antara arteri hepatika dengan vena porta hepatika ini membentuk sinusoid. Pada sinusoid ini akan terjadi spesialisasi sel yang mana akan membentuk sel cover. Dan sel cover ini bertugas untuk memfagositosis organisme asing atau zat-zat berbahaya. Nah, dari fagositosis ini akan menghasilkan bilirubin, yang mana kemudian bilirubin ini akan diekskresikan oleh kanali Golgi menjadi wujud empedu. Nah, jaringan hati ini tersusun atas sel-sel hepatosit. Antar lapisan hepatosit ini dipisahkan oleh lakuna, sedangkan antar hepatosit 1 dengan hepatosit yang lainnya itu dipisahkan oleh kanali Golgi. Dan yang selanjutnya ada fungsi hati. Hati memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu 1. Sebagai tempat untuk menyimpan energi. Hati menyimpan energi dalam bentuk glikogen. Glikogen ini dibentuk dari suatu jenis zat gula yang disebut dengan glukosa. Nah, ketika kadar gula dalam darah itu tinggi, maka hati akan mengombinasikan molekul-molekul glukosa yang tersusun dalam rantai panjang menjadi glikogen melalui proses glikogenesis. Nah, ketika kadar glukosa dalam darah itu lebih rendah dari kebutuhan tubuh, maka hati akan mengubah glikogen menjadi glikosa. Nah, yang kedua, menyimpan vitamin-vitamin. Hati mengambil vitamin dari aliran darah yang diangkut oleh pembuluh portal hepatik. Hati lalu mengumpulkan dan menyimpan persediaan vitamin A, D, E, dan K. Vitamin ini dapat disimpan hingga 2-4 tahun. Dan yang ketiga yaitu sebagai pabrik kimia tubuh. Beberapa protein penting yang dikumpulkan di dalam darah dihasilkan oleh hati. Salah satu jenis protein tersebut yaitu albumin. Albumin berfungsi untuk membantu ketersediaan kalsium dan unsur-unsur penting lain dalam aliran darah. Albumin juga membantu pergerakan air dan aliran darah ke jaringan tubuh. Selain albumin, hati juga memproduksi globin. Nah, globin ini turut membentuk hemoglobin yang merupakan pembawa oksigen dalam sel darah merah. Nah, jenis protein yang lain ditemukan dalam hati yaitu globulin. Globulin yaitu sekelompok protein yang di dalamnya terdapat antibodi. Nah, globulin ini berperan dalam sistem kekebalan tubuh yang bekerja sama dengan antibodi melawan mikroorganisme yang menyerang tubuh. Selain itu, globulin juga merupakan komponen kunci dari membran sel yang mengangkut lemak dan aliran darah ke dalam jaringan tubuh. Nah, zat kimia lain yang dihasilkan oleh hati yaitu fibrinogen dan protombin. Nah, zat kimia ini membantu menyembuhkan luka dan membantu darah membentuk zat pembekuan dan kolesterol.
Dan yang keempat yaitu hati sebagai pembersih atau detoksifikasi. Nah, hati membantu membersihkan zat-zat racun seperti obat dan alkohol dari aliran darah. Nah, hati melakukannya dengan cara menyerap zat-zat racun tersebut, lalu menetralkannya menggunakan cairan empedu. Dan yang kelima, hati memproduksi cairan empedu. Selain berperan dalam sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi. Nah, fungsi hati dalam sistem ekskresi ini yaitu mengekskresikan cairan empedu secara terus-menerus. Nah, setiap harinya hati mampu mengekskresikan cairan empedu 800 hingga 1000 ml. Cairan empedu mengandung air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, fosfolipid atau lecitin, zat warna empedu atau pigmen bilirubin dan biliverdin serta beberapa ion. Nah, cairan empedu ini berperan mencerna dan mengemulsikan lemak dalam usus, mengaktifkan lipase, mengubah zat yang tidak larut dalam air menjadi zat yang larut dalam air, serta membentuk urea dan amonia. Nah, cairan empedu ini berasal dari penghancuran hemoglobin dari eritrosit yang telah tua. Nah, hemoglobin ini akan diuraikan menjadi hemin, zat besi, dan globin. Nah, zat besi dan globin akan disimpan di dalam hati, lalu dikirim ke sumsum tulang merah. Zat-zat tersebut digunakan dalam pembentukan antibodi atau hemoglobin baru. Sementara itu, hemin akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin ini merupakan zat warna bagi empedu dan mengandung warna hijau biru. Zat warna tersebut di dalam usus akan mengalami oksidasi menjadi urobilin. Nah, urobilin ini lalu diekskresikan di dalam tubuh serta memberi warna kekuningan pada feses dan urin. Nah, hati memiliki beberapa gangguan dan penyakit. Nah, salah satunya yaitu yang pertama ada penyakit hepatitis atau radang hati. Nah, hepatitis ini adalah peradangan pada hati yang disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol dan menggunakan obat-obatan yang berdosis tinggi. Hepatitis juga dapat terjadi karena infeksi virus hepatitis. Nah, radang hati ini dapat mengakibatkan terjadinya komplikasi pada organ tubuh yang lain. Hepatitis ada 3 macam, yaitu hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Nah, yang pertama ada hepatitis A. Hepatitis A ini terjadi akibat adanya kerusakan pada jaringan organ hati yang terjadi secara mendadak. Kerusakan ini disebabkan oleh virus hepatitis A yang biasa ada di air yang kotor. Dan yang kedua ada hepatitis B. Hepatitis B ini terjadi akibat adanya kerusakan pada jaringan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Penyakit ini umumnya menyerang orang dewasa. Pada umumnya, penyakit ini muncul akibat dari kekebalan tubuh yang menurun. Hepatitis B ini juga dapat menular melalui kontak darah, keringat, dan air liur. Dan yang ketiga ada hepatitis C. Hepatitis C ini terjadi akibat adanya kerusakan pada jaringan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis C. Penyakit ini biasanya ditularkan secara langsung melalui darah, jarum suntik, atau ibu hamil kepada janinnya. Nah, penyakit ini ditandai dengan gejala-gejala yaitu lemah, letih, lesu, dan nyeri otot. Biasanya juga demam tinggi, mual, nafsu makan menurun, dan tubuh menguning atau mata dan kulit menguning. Dan juga air kencing berwarna gelap dan kotoran pucat. Kadang-kadang juga timbul gejala flu ringan. Dan yang selanjutnya ada penyakit kuning atau jaundice. Nah, penyakit kuning ini dapat menyerang orang dewasa maupun anak-anak. Penyakit ini disebut sebagai jaundice karena gejala awalnya ditandai dengan warna kulit dan mata menjadi kuning. Nah, penyakit ini merupakan gejala awal yang menunjukkan adanya gangguan pada hati.
penyumbatan saluran empedu, atau adanya gangguan pada metabolisme bilirubin. Nah, gejala penyakit ini diantaranya mata dan kulit berwarna kuning, terjadi demam, cepat lelah, pusing, dan kadang-kadang disertai dengan pingsan. Nah, kulit dan mata menjadi kuning karena bilirubin dalam tubuh meningkat. Dan selanjutnya ada penyakit sirosis hati atau pengerasan organ hati. Nah, penyakit ini ditandai oleh kerusakan pada sel-sel hati yang disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi obat-obatan atau minuman beralkohol. Selain itu juga penyakit ini dapat diakibatkan oleh infeksi virus atau bakteri, adanya sel tumor atau kanker, serta adanya penumpukan racun dalam tubuh yang berlebihan. Gejala-gejala penyakit ini yaitu perut kembung dan banyak angin, serta nyeri pada daerah ulu hati, perut mengeras dan membesar, serta demam, meriang, dan tubuh sulit digerakkan.